rahmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya masyarakat muslimin wa jum'a'in rahimakumullah. Ya anna yawmakum hada yawm idil adha wa yawm surur wa yawm manfur yawm akhbarakum bil idha'am wa rahmalaykum siyam idha su'ida al-khabibu ala minbar ansidu asma'ati rahimakumullah ansidu asma'ati rahimakumullah ansidu asma'ati rahimakumullah wa alakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qabil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wal nusurhum ala al-walidin ya radidin lana minka bil qahir wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa 'azzama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrifun. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahar ahmadu subhanahu wa ta'ala ni'ami tawala kala umtari wa syukuruhu ala mutadari fi madri fidrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata nubiyyi ilaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyal muhdar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdala man hajja wa khatamara wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Wa iyyakum ibadallah wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maha suci Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, yang telah menciptakan langit tingkat 7, yang menciptakan manusia, jin, surga, neraka, hewan dan seluruh alam semesta ini dengan nur Muhammadnya.
Maha suci Allah yang telah menciptakan ruh kita, yang telah menciptakan jasad kita, yang senantiasa dengan semuanya itu kita dapat hadir pada kesempatan ini, merupakan kesempatan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah kepada diri kita yang telah hadir pada kesempatan ini dan juga sekitarnya. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat yang begitu luar biasa atas nafas kita pada pagi hari ini. Jamaah Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah kami khotib berwasiat kepada diri khotib dan juga kepada para jamaah. Yang pertama, mari senantiasa kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 ini marilah kita jadikan suatu guru bagi kita, bukanlah suatu musuh dan juga bukan suatu ancaman bagi kita, tetapi kita jadikan guru yang sangat berharga bagi kita agar senantiasa kita menjadi pribadi yang sadar akan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin wabah ini di gelombang 2 ini masih belum reda, maka saat itulah kita harus semakin senantiasa percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari senantiasa kita ingat nikmat Allah yang begitu besar. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abdar. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat Al-Kautsar yang begitu besar. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah solat dan sembelihlah hewan kurban. Inna sani'aka huwal abdar, sungguh orang-orang yang benci engkau Muhammad dialah orang-orang yang berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, keluarga, sawah dan sebagainya. Itulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh lebih penting adalah nikmat iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mensyukuri? Yaitu dengan senantiasa mendirikan sholat dan melaksanakan korban bagi yang mampu. Alhamdulillah, mari kita jangan sampai sholat kita, jangan sampai ibadah kita kepada Allah bolong-bolong. 5 waktu mari kita tegakkan, baik di masjid maupun di rumah. Mari kita datangi rumah-rumah Allah, kita datangi masjid-masjid Allah agar pandemi wabah COVID-19 ini senantiasa semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang alhamdulillah insyaallah pada kesempatan Idul Adha ini sudah ada saudara-saudara kita yang terpanggil. Bagi yang sudah mampu, alhamdulillah itu merupakan wujud syukur yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, barokah kepada kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita sembelih hewan kurban berupa sapi, kambing dan sebagainya di daerah Simbarjaya ini yang semoga senantiasa semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah senantiasa kita jangan sampai berputus rahmat Allah. Wabah COVID-19 ini pasti akan ada akhirnya. Pasti rahmat Allah, rahim Allah akan turun kepada daerah bumi ini, wabil umum dan juga wabil khusus dusun Simbar Desa Bener yang sangat kita cintai ini. Maka Allah berfirman, Allah berpesan kepada kita semuanya, maka carilah pertolongan Allah dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Sabarlah ketika kita diuji oleh Allah. Sabar, kalau sabar berarti tidak boleh mengeluh, tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Tetap yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semakin kita sadar, cepat kita sadar, semakin kita merapat kepada rumah-rumah Allah, semakin kita senantiasa yakin bahwa hanya Tuhan Allah, tidak ada sekutu dalam hati kita. Kita tidak menyekutukan jin, tidak menyentuhkan manusia, tidak menyentuhkan harta, tahta, wanita. Insya Allah dengan semuanya itu, maka pandemi ini akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya, marilah kita mengingat tentang sejarah Idul Adha ini, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid kita, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yang itu merupakan ujian yang sangat berat, sangat besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi apa kata Nabi Ismail? Laksanakanlah wahai ayahku, niscaya engkau mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita petik dari pelajaran itu, ada 2 hikmah atau mungkin 3 hikmah dan lebih yang dapat kita petik dari pelajaran Idul Adha ini. Yang pertama, yaitu mari senantiasa kita alihkan cinta dunia kita, yaitu kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terjebak oleh nikmat yang sangat fana, yaitu nikmat yang selama ini kita kejar. Ingatlah bahwa dunia, alam semesta ini, bahkan kenikmatan dunia ini hanya ibarat satu butir garam, yang ketika garam itu dicemplungkan ke dalam lautan, maka sirna sudah. Itulah hakikat dunia ini yang sangat kita kejar selama ini. Maka kuncinya adalah ketika ada panggilan Allah, segera laksanakan. Ketika ada kita kemampuan, laksanakanlah. Itu merupakan wujud agar kita tidak cinta kepada dunia, yang itu akan membawa kita menuju hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran hikmah yang kedua adalah bahwa Idul Adha, penyembelihan hewan kurban ini, mari kita jadikan momentum di saat pandemi ini untuk tergugah bagi yang kaya, untuk ingat kepada yang miskin, untuk ingat kepada saudara kita sekitar kita yang belum kecukupan secara materi. Maka mari senantiasa kita latih hati kita untuk kurban yang akan datang dan juga panggilan-panggilan yang akan datang. Kita semoga dapat diberikan kekuatan oleh Allah dapat memenuhinya. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ketiga adalah mari senantiasa dengan Idul Adha ini semakin kita pererat hubungan silaturahmi kita. Kita perkuat persatuan di daerah Dusun Simbarjaya ini. Kita sama-sama sikiskan semua ego diri kita, semua nafsu hewaniah kita, mari kita sembelih bagaikan mengalirnya darah ke dalam tanah. Itulah hakikat kurban. Sembelihlah hawa nafsumu, yang dimana nafsu ada 3 hal. Yang pertama adalah nafsu paru-paru, dimana nafsu itu merupakan nafsu amarah, nafsu marah, benci, iri, dengki, enek, sewot dan sebagainya. Kita bersembelih habis sehingga yang ada adalah ketenangan jiwa kita. Nafsu yang kedua dilambangkan dengan nafsu perut, di mana perut adalah lebih kepada cinta dunia, serakah, tamak, menumpuk harta, di mana itu semuanya dapat menjadikan kita orang yang pelit, orang yang senantiasa tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang 3 lebih berbahaya lagi, yaitu nafsu otak, di mana kita masih menuhankan otak kita, merasa ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dilihat orang, ingin dibanggakan, ingin dihormati, merasa paling pintar, merasa paling suci, merasa paling benar segalanya. Itu mari kita babat habis sehingga yang adalah nafsu mutmainah, nafsu yang senantiasa hanya berbuat baik, hati yang senantiasa adem, ayam, tentrem, yang senantiasa hanya berdoa Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami berpesan kepada para kaum jamaah Idul Adha dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari senantiasa kita meningkatkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita jalankan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Ingat, hidup ini bagaikan 2 sisi mata uang, di mana gambar dan juga uang. Ketika uang itu dilempar, yang adalah hidup atau mati, gambar atau angka, itulah ibarat selisih hidup dan mati. Maka tidak ada kita santai-santai di dunia ini. Di dunia ini adalah sementara. Mari senantiasa kita rapatkan barisan kita, kita datangi rumah-rumah Allah. Dengan itu maka insya Allah pandemi COVID-19 ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari saudaraku, kita tundukkan hati kita, kita jadikan momentum Idul Adha ini semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah COVID-19 ini senantiasa diangkat, diri kita, keluarga kita yang jauh maupun yang dekat senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya dan juga penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد وبالأفراح والشرور وضعف للمتقين أزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد للعموم المؤمنين بسعيهم المشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفور الغفور وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذين نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد للنبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذي كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا أمد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهي لكم ولا ملائكته وأنتم مكبرون في إظهارا لشعائره في كل مكان ظهير فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وادعوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع لنا عنا الولاء والوباء والبلاء والفحش والمنكر والقحط والوباء والشيوف والمختلفة والسدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعظكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية العداء وصفائها ونور الأبصار وليائها kajen atau enggak caranya atau masih jadi udah ada persediaan sendiri dari Pak Haryanto untuk melakukan itu masa awalnya Pak Haryanto serahkan dulu ini sadar dulu gitu
semampunya. Nanti ibu akan menyampaikan ke fakir miskin Pak yatim di daerah situ. Atau kalau mau disampaikan di Tembong juga nggak apa-apa. Nanti ibu akan bicara itu. Yang penting ibu minta maaf. Kemarin kan itu anaknya Pak Cahyadin kan sakit COVID lah ya, di isolasi di sana. Kemudian pembersihan dari ibu langsung mintakan doa ke Pak Gandeng sana, ke anaknya dari pembersihan itu. Jadi ibu langsung pindah ke stasiun. Iya, nanti kan ibaratnya nanti kan ketika udah pembersihan kan itu kadang ngajak santrinya untuk ngaji. Kayak kemarin 3 malam. Alhamdulillah itu juga iya maksudnya mungkin ada sakit yang lupa dan sebagainya. Memang ada kesadaran tersebut karena ada 3 hal yang menyebabkan kita diuji oleh Allah atau mungkin diberikan peringatan. Yang pertama dosa terhadap manusia, sewa iri dengki tembak dendam dan sebagainya itu dosa yang pertama. Yang kedua dosa musuh kepada Allah itu kuncinya adalah kita minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah dosa terhadap harta. Yang harta ini minimal kita semua kan solusinya. Jadi nek dia sewa udah nggak ada datanya kemarin, mungkin ke pemajikan. Tak suruh kalau punya masalah dengan pemajikan itu jangan dipendam sendiri gitu loh. Masih punya bapak, masih punya saudara, kalau nggak ada masalah lantas solusi ekonomi ya dibereskan gitu. Kalau mungkin ada masalah ya jangan dipendam sendiri gitu. Sehingga karena dipendam sendiri tekanan batinnya meningkatkan tekanan darah sehingga sakit ambruk. Yang kedua musuh pada Allah insya Allah nggak ada. Karena cuma tinggal musik batinnya, dia kan mungkin itu kan diistighfari Masya Allah beres. Yang ketiga dalam harta ini harus ada di sisi juga ini, maka harus ada keluar kita sedekahkan Insya Allah dengan sedekah itu sebagai niatnya pembersihan aja, pembersihan. Tapi semua pun saya lihat waktu itu nggak apa-apa. Banyak gitu. Orang kuburan nama masukan tetap itu masukan orang ke harwajah ke kendat itu yang kendatnya tapi bukan dan timbul kesadaran kesorangan itu jadi timbul sorangan dan memangsan kacilnya macam namanya kan masih di Bandung nggak membersihkan terus di Bandung membersihkan tapi ini tadinya masih dari sisi ekonomi nanti masih sisi perasaan maksudnya sisip itu tetap orang kita seketai ulas. Itu jangan sampai tidak gitu sebenarnya itu. Dari nek saya lihat ada selip juga di situ dia mungkin dari Bandung kerjanya banyak tapi kan ketika sedikit tapi sedikit itu sebenarnya kita bisa mengakali sebenarnya sedikit itu masih bisa diakali untuk disempilkan katanya kalau gitu. Jadi mungkin kesadaran ke situ. Sebenarnya yang Allah butuhkan itu bukan uangnya, tapi kesadarannya ini loh. Jangan sampai membangkang ibaratnya gitu. Nek uangnya mah rakitan, Rp50.000, Rp10.000, itu tidak dilihat oleh Allah. Yang Allah lihat itu adalah bagaimana ketapaannya itu. Sehingga karena selama ini ngerasa goreng ke pandemi pada rezeki seru mending nah ini saaripuripuna jalma itu sebaik-baiknya orang yang sedekah ketika masa sulit justru malah ketika Allah uji dengan kesulitan kok malah hati kita membangkang. Nah ini yang sangat sulit disempilkanlah kena 10.000 sebenarnya sebulan itu nggak usah malu-malu kadang tinggal diikutkan ke Pak Taryanto caranya kalau pengen nggak kelihatan sedikit katakanlah
Nggak usah repot-repot, sama aja. Mang Hakim nitip ke Pak Taryanto, punten Pak saya nitip ke ibu jadikan hiji wae jeung bapak. Aman sudah. Dia tidak terkena hukum Allah. Makanya saat ini harus sadar dulu. Ketika sadar nanti ridha Allah akan terbuka. Ridha Allah terbuka, dosa yang diampuni, penyakit sembuh, Pak. Yang menyembuhkan bukan Bangli, bukan Mbak Nur, bukan dokter, bukan. Jadi tadi insya Allah dia sewat udah nggak ada, tak tanya kemarin ya. Ada pun paling ke istrinya itu harus dibereskan, minta maaf, beres ke Allah. Ibarat syirik jin sudah nggak ada, syirik tuhir sudah nggak ada, syirik batin itu satu lah. Kadang muncul riaknya, sombongnya, ini kan itu tinggal istighfar mah beres. Sing ketiga ini dosa terhadap harta ini harus jangan sampai luput itu. Enggak, nanti sadarkan aja keputusan itu. Jadi ya sholat serba menekan GTC orang masih terbatas. Oh gitu. Ya, Jadi kewajibannya menyampaikan aja. melewati Soalnya Mang Takim itu ketika kemarin tak pas pulang kan tak ceramai, ibaratnya tak sampaikan nasihat lah ya. Itu kayak kesannya masih ngambang gitu loh, nggak diterima secara penuh. Jadi dia tuh cuma mendengarkan saja, tidak diimani. Saya sendiri merasakan gitu. masih berat. Jadi Nah, kamu ke bapak. maksudnya dengan kemarin saya sampaikan aja dia masih ngeblanknya tinggi, nggak berusaha untuk mendengarkan terus nggak berusaha mendengarkan terus bagaimana menerima, terbuka hatinya belum, makanya belum sembuh. Saya cuma batin, ya Allah beri ampunnya dosa, bukalah hati Mang Takim, karena dia sendiri ya kadang ya zaman sekarang kan YouTube banyak ya, dia ngaji ke YouTube, ngaji ke ustaz yang di YouTube, yang itu dia belum tentu bisa menyerap dengan baik. Yang ini denger ini diterima, denger ini diterima, denger ini diterima, tidak disaring dulu gitu loh Pak. Sehingga ketika kita menyampaikan bisa jadi malah ditolak karena apa? Dia sudah punya pemahaman sendiri melalui YouTube itu. Bukan saya melarang untuk ngaji di YouTube, enggak, cuman tolong disaring lah dengan perasaan gitu. Mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Gitu, jadi 3 hal tadi, insya Allah yang harta ini itu ketika sudah dibereskan dan ditobati, tapi syaratnya tobat dulu Pak, disadari dulu, nek urung sadar ya. Nek sadar mau bisa mas. Nek sadar sembuh Pak, wallahi sembuh. Makanya budaknya coba dibisikan pelan-pelan, ceng iman gitu loh Pak. Yang kemarin saya nasihati dia masih ngeblanknya tinggi, maksudnya nggak didengarkannya tinggi, kan bisa kebaca. Ini jamak menerima, mendengarkan atau enggak, atau mendengarkan cuma lewat itu bisa kebaca Pak. Jadi malah untuk orang malah sekian orang malah bisa disebutkan timbul malah lebih gitu. Nah, Bisa ngomong di bapak. Makanya kadang dibalikkan ya. Kadang dibalikkan ya. ya. Lamun penting tak gituin mana lewat pelan-pelan orang. Mana ya lewat dengan bapak masih terus lewat bapak berarti orang tuh lagi. Jadi Mantap itu meskipun jalmanya diem, tapi dia hatinya masih ada kekerasan dalam hatinya. Belum iman 100% terhadap apa yang kita sampaikan. Ini mantap kurang mau berarti gitu sebenarnya. Dan Allah sebenarnya ini hanya memberikan peringatan saja, bukan suatu yang berbahaya insya Allah. Tapi ini kalau nggak segera disadari ya bahaya juga. Kalau nggak segera sadar, ya paling kita sudah sampaikan bagaimana kemarin di jalan. Sudah saya sampaikan semuanya. Kemarin yang tanya itu mah posisi kemarin pada anak tua. Orang itu kan cuma pada itu menjamak dari ribu maksudnya. Kan ribu yang untuk masuk ya. Jadi bisa disebutkan kan. Tapi kalau ke ribu ini biasanya masuk nah jika diberek kuduna diberek ilmu itu justru malah masuk kenapa? Mau jalan kerja boga daya dan upaya. Kalau ketika masih gagah, aku merasa kuat, aku merasa paling itu dikasih masukan ilmu kadang rotor mental, tapi ketika sakit harusnya dia bisa menerima. Pas sakit aja tidak menerima, apalagi pas sehatnya.
Coba kondisinya seperti itu. bisa jadi ada kesombongan kan malah bersehat Nah. lalu terus murid itu dulu juga ini di dari peringatan ini bisa disebutkan ujian teh seperti itu kan gitu yang menunjukkan ya gitu ternyata kita jam 8 jam itu Demamnya masih? karena Hah? Naik motor nih? Bisa? Ya. ya jam 7 jam 8 Wah. jam 6 sampai jam 7